Selamat datang lagi di podcast Kisah-Kisah Mahabharata. Kali ini, kita bakal ngobrolin satu cerita yang, jujur aja, relevan banget sama zaman sekarang. Pernah nggak sih, lihat orang yang lagi di atas angin, terus sengaja banget pengen pamer ke orang lain yang lagi jatuh, kayak sengaja posting foto liburan mewah, pas tahu temennya baru di PHK. Nah, kelakuan kayak gitu tuh, bukan cuma ada di Instagram. Di zaman Mahabharata juga udah ada, dan ceritanya jauh lebih epik. Jadi, begini ceritanya, Pandawa. Setelah kalah judi dan diasingkan, lagi mencoba menemukan kedamaian di hutan Dwaitawana. Mereka bangun gubuk sederhana di tepi danau, mencoba hidup tenang. Ya, istilahnya lagi healing lah, dari semua drama yang terjadi. Sementara itu, di Istana Hastinapura, ada satu orang yang gak bisa tenang. Siapa lagi kalau bukan Duryodhana. Dia ini gelisah banget. Pikirannya cuma satu, Pandawa. Dia tahu banget, masa pengasingan 12 tahun ini hampir selesai. Setelah itu, mereka akan masuk masa persembunyian 1 tahun. Nah, ini kesempatan emas buat Duryodhana. Kalau dia bisa menemukan Pandawa pas mereka lagi sembunyi, sesuai perjanjian, mereka harus balik lagi ke pengasingan selama 12 tahun. Skakmat, Duryodhana ini sombongnya minta ampun, tapi dia juga cemas. Dia punya mata-mata terbaik, tapi dia juga tahu Pandawa itu bukan lawan enteng. Apalagi Arjuna baru ia pulang sekolah dari Kahyangan, bawa segudang senjata dewa yang canggih-canggih. Gimana kalau mereka pakai sihir atau dibantu dewa-dewa buat sembunyi? Bisa-bisa rencananya gagal total. Di tengah kegalauannya, datanglah dua bestinya yang paling suportif dalam hal-hal buruk. Tentunya, Karna dan Paman Sakuni. Karna, dengan gaya sombongnya, langsung nembak bro, galauin Pandawa lagi ya. Udah, santai aja. Nanti juga kita temuin. Tapi Sakuni, si ahli strategi licik, punya ide yang lebih brilian. Dia bisikin rencana ke Duryodhana, sebuah rencana yang intinya adalah flexing tingkat dewa. Sakuni bilang, Duryodhana, keponakanku, kenapa kita harus nunggu mereka sembunyi? Justru sekarang saat yang tepat buat bikin mereka makin menderita. Kita datengin mereka sekarang, kita pamerin semua kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan kita di depan muka mereka yang lagi hidup sengsara di hutan. Biar mereka tahu rasa. Ini ide yang jahat banget kan? Tapi buat Duryodhana, ini musik di telinganya. Dia langsung semangat. Ide bagus, Paman. Tapi gimana caranya? Ayahanda Dhritarashtra pasti nggak bakal izinin aku pergi cuma buat ngejek mereka. Disinilah kelihayan Sakuni bermain. Dia udah punya alibi yang sempurna. Tenang saja, kata Sakuni. Peternakan sapi kerajaan kita kan letaknya kebetulan dekat hutan Dwaitawana. Bilang aja ke ayahmu, kau mau melakukan inspeksi tahunan. Sebuah tugas mulia seorang pangeran kan? Sekalian, kita bisa berburu dan bersenang-senang. Ayahmu pasti setuju. Dan benar saja, rencana licik itu dibungkus dengan alasan dinas yang sangat masuk akal. Duryodhana, Karna, dan Sakuni menghadap Raja Dhritarashtra. Awalnya Raja ragu. Dia takut kalau Duryodhana ketemu Pandawa, nanti malah cari gara-gara dan bikin masalah baru. Tapi Sakuni dengan manisnya meyakinkan Raja, tenang, Paduka, kami janji nggak akan dekat-dekat Pandawa. Ini murni untuk tugas negara dan sedikit rekreasi. Akhirnya, Raja pun luluh. Maka, berangkatlah rombongan super mewah Duryodhana. Ini bukan sekadar perjalanan dinas. Ini parade kekuasaan. Dia bawa semua pasukannya, istri-istrinya, selir-selirnya, para penghibur, penari, semuanya. Kayak mau bikin festival musik di tengah hutan. Tujuannya cuma satu, pamer di depan Pandawa. Sesampainya di dekat hutan Dwaitawana, Duryodhana perintahkan anak buahnya buat bangun tenda-tenda mewah, panggung hiburan, pokoknya semua fasilitas bintang 5. Tapi, ada satu masalah. Ternyata, area itu udah ada yang booking. Raja Gandharva, Citrasena, dan pasukannya juga lagi liburan di sana. Mereka ini bukan manusia biasa, tapi makhluk surgawi yang kuat. Waktu pasukan Duryodhana datang dengan congkaknya, para prajurit Gandharva menghadang. Maaf, tempat ini sedang dipakai. Raja kami sedang beristirahat. Tolong, jangan berisik. Pasukan Duryodhana yang mirasadi, backup sama pangeran, malah nantang balik. Hei! Kalian nggak tahu siapa kami. Kami ini rombongan Pangeran Duryodhana. Singkat cerita, terjadilah keributan. Dari adu mulut, jadi adu fisik. Pasukan Duryodhana yang sombong itu ternyata bukan tandingan para Gandharva yang punya kekuatan sihir. Mereka dihajar habis-habisan. Karena, yang katanya jagoan, keretanya dihancurkan sampai dia harus kabur numpang di kereta orang lain. Puncaknya, Duryodhana, Dusyasana, dan semua keluarga mereka ditangkap oleh para Gandharva. Dimasukkan ke dalam kerangkeng. Seperti binatang, rencana buat flexing malah jadi momen paling memalukan dalam hidupnya. Dia yang mau pamer, malah jadi tontonan. Pasukannya yang tersisa, panik nggak tahu harus gimana. Akhirnya, mereka lari ke satu-satunya tempat yang bisa menolong. Pertapaan
para Pandawa. Mereka datang dengan muka memelas, memohon bantuan Yudhistira untuk menyelamatkan tuan mereka. Pas dengar cerita itu, Bima ketawa terbahak-bahak. Hahaha, rasain. Karma itu nyata, bro. Dia mau mempermalukan kita? Malah dia yang dipermalukan. Biarin aja dia di sana. Biar jadi pelajaran. Reaksi Bima ini manusiawi banget kan? Siapa yang gak senang lihat musuh bebuyutannya kena batunya? Tapi Yudhistira, dengan segala kebijaksanaannya, punya pandangan lain. Dia menenangkan Bima. Bima, tahan emosimu. Ini bukan saatnya untuk bersukacita atas penderitaan sepupu kita. Benar, mereka musuh kita. Tapi pertengkaran kita adalah masalah internal keluarga. Sekarang, mereka diserang oleh pihak luar. Kehormatan dinasti Kuru keluarga kita sedang dipertaruhkan, kita tidak bisa diam saja. Yudhistira lalu memerintahkan adik-adiknya, ambil senjata kalian. Kita akan menyelamatkan Duryodhana. Bayangin deh, posisi Pandawa. Mereka harus menyelamatkan orang yang udah mengambil segalanya dari mereka. Tapi bagi Yudhistira, ini bukan soal Duryodhana. Ini soal kehormatan keluarga. Maka, pergilah para Pandawa. Arjuna, dengan panah Gandivanya, memimpin serangan. Pertarungan sengit kembali terjadi. Tapi kali ini lawannya sepadan. Para Gandharva yang sakti harus berhadapan dengan Arjuna yang baru pulang bawa senjata-senjata ilahi. Akhirnya, Raja Gandharva, Citrasena, menyerah. Saat ditanya Arjuna kenapa dia menangkap Duryodhana, Citrasena menjawab, ini perintah dari Dewa Indra. Duryodhana datang dengan niat jahat untuk mempermalukan kalian. Indra memintaku untuk memberinya pelajaran. Arjuna membawa Citrasena ke hadapan Yudhistira. Dan atas permintaan Yudhistira, Duryodhana dan seluruh keluarganya dibebaskan. Adegan terakhirnya itu luar biasa. Duryodhana, pangeran yang angkuh itu, keluar dari kerangkeng dengan kepala tertunduk. Wajahnya penuh rasa malu yang luar biasa. Dia harus berterima kasih pada Yudhistira, orang yang paling dia benci, karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebuah kekalahan yang lebih menyakitkan daripada kekalahan di medan perang manapun. Rencananya untuk pamer, berakhir dengan penghinaan total di depan mata musuh bebuyutannya. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua. Ya, kadang, niat buruk dan kesombongan itu, ujung-ujungnya cuma akan mempermalukan diri sendiri. Dan kadang, kebesaran hati untuk menolong musuh di saat sulit, justru jadi kemenangan yang paling sejati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.